dari mahasiswi Universitas Malahayati, program studi Kesehatan Masyarakat. Kami di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah manajemen data. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan tren penyakit kanker di Indonesia. Berdasarkan data-data yang sudah kami kumpulkan dan kami analisa, kami buat dengan seringkas mungkin untuk memahami bagaimana perkembangan tren penyakit kanker di Indonesia dan juga melihat bagaimana program kanker untuk 2050. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu penyakit kanker. Kanker merupakan penyakit serius yang ditandai oleh pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali dan berpotensi untuk menyebar ke seluruh jaringan tubuh sehingga bisa menyerang jaringan sehat di sekitarnya dan bisa disebut sebagai penyebab kematian utama di dunia. Tujuan dari video ini adalah yang pertama, menjelaskan tren penyakit kanker secara global, nasional, dan juga provinsi. Kedua, menjelaskan perkembangan penderita kanker. Ketiga, menjelaskan karakteristik penyebaran kanker. Dan yang keempat, menjelaskan program rencana kanker. Beberapa sumber data yang kami ambil yaitu ada WHO, Profil Kesehatan Provinsi Lampung, SKI 2023, dan Riskesdas 2018. Program rencana kanker di tahun 2023 sampai 2050 memiliki 6 strategi, yaitu strategi yang pertama, promotif dan preventif, yaitu edukasi dan pencegahan. Bagian konsep ini kami mulai dari gambaran kanker secara global, setelah itu dibahas kondisi kanker secara nasional, selanjutnya dijelaskan data kanker di 34 provinsi, lalu difokuskan pada Provinsi Lampung. Setelah itu dibahas karakteristik kanker dan terakhir membahas program kanker. Tren kanker secara global. Pada grafik ini menunjukkan tren jumlah kasus kanker secara global yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020, jumlah kasus kanker tercatat sekitar 19,6 juta kasus dan meningkat menjadi sekitar 20 juta kasus. Pada tahun 2022, tahun 2024, terlihat penurunan yang sangat tajam, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan atau belum lengkapnya data pelaporan global. Namun, pada tahun 2050, jumlah kasus kanker diperkirakan akan meningkat sangat signifikan, hingga mencapai sekitar 35,3 juta kasus, menunjukkan bahwa kanker masih menjadi tantangan kesehatan global yang memerlukan upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko secara berkelanjutan. Selanjutnya, tren kanker 5 negara kasus tertinggi skala Asia Tenggara pada tahun 2022. Pada grafik ini menunjukkan prevalensi jumlah kasus kanker di 5 negara Asia Tenggara pada tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut, Indonesia memiliki jumlah kasus kanker tertinggi, yaitu sekitar 408.661, jauh lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Thailand dan Vietnam berada pada urutan berikutnya dengan jumlah kasus yang relatif hampir sama, masing-masing sekitar 183.541 dan 180.480. Filipina mencatat sekitar 118.976 kasus. Sedangkan Malaysia memiliki jumlah kasus kanker terendah di antara 5 negara tersebut, yaitu sekitar 51.650 kasus. Perbedaan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa beban kanker di kawasan Asia Tenggara tidak merata
dan dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, sistem pelaporan kesehatan, serta faktor risiko kesehatan di masing-masing negara. Selanjutnya, tren kanker secara nasional. Pada grafik ini menunjukkan tren prevalensi penderita kanker nasional pada tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019, jumlah kasus kanker tercatat sekitar 2,45 juta. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sekitar 2,29 juta. Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga 2023, jumlah kasus kanker kembali meningkat secara bertahap, dengan peningkatan paling terlihat pada tahun 2023 yang mencapai sekitar 3,86 juta kasus. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa prevalensi kanker nasional cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, jumlah prevalensi kanker menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Pada grafik ini menunjukkan prevalensi penderita kanker menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Terlihat bahwa prevalensi kanker tertinggi terdapat pada kota Yogyakarta, yaitu sekitar 24,65%, diikuti oleh Jawa Tengah, yaitu sekitar 20,57%, dan Jawa Timur, yaitu sekitar 17,12%. Sementara itu, beberapa provinsi menunjukkan prevalensi yang relatif lebih rendah, seperti Papua 0,09%, Papua Pegunungan 0,24%, dan Papua Selatan 0,26%. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi prevalensi kanker antar provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Tren jumlah penderita kanker di Provinsi Lampung tahun 2018. Grafik di atas menunjukkan prevalensi kanker di Provinsi Lampung tahun 2018 pada kelompok usia anak kurang dari 1 tahun dan 1-4 tahun. Jumlah kasus kanker pada usia anak relatif paling rendah dibandingkan kelompok usia lainnya, sehingga risiko kanker pada kelompok ini masih tergolong rendah. Kemudian, mulai meningkat pada kelompok usia 15-34 tahun, menandakan bahwa kanker sudah dapat terjadi pada usia produktif awal. Selanjutnya, kelompok usia dewasa 35-44 tahun, prevalensi kanker pada usia 35-44 tahun tergolong tinggi, menunjukkan peningkatan risiko seiring bertambahnya usia, serta kelompok usia pralansia dan lanjut usia atau 45 tahun ke atas. Kasus kanker tertinggi ditemukan pada kelompok usia 45-54 tahun, meskipun pada usia selanjutnya jumlah kasus cenderung menurun. Berdasarkan data Globocan 2022, jumlah kasus kanker di Indonesia mencapai sekitar 408.661 kasus tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Tingginya angka ini berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi, terutama perbedaan tingkat pendidikan, pendapatan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Provinsi dengan tingkat urbanisasi dan pembangunan yang lebih tinggi cenderung memiliki jumlah kasus kanker yang lebih besar karena deteksi dan pelaporan yang lebih baik. Data SKI 2023 menunjukkan bahwa prevalensi kanker lebih banyak ditemukan pada usia dewasa, lanjut usia, serta masyarakat perkotaan. Kelompok dengan sosial ekonomi menengah tinggi umumnya memiliki angka temuan yang lebih besar akibat kesadaran pemeriksaan kesehatan dan akses layanan yang lebih baik. Sebaliknya, pada kondisi sosial ekonomi rendah,
Kanker sering terdiagnosis stadium lanjut akibat keterbatasan akses layanan dan rendahnya deteksi dini. Selain itu, faktor gaya hidup yang dipengaruhi kondisi sosial ekonomi seperti kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, paparan lingkungan berisiko, dan kurangnya aktivitas fisik turut berkontribusi terhadap meningkatnya kejadian kanker. Hal ini menunjukkan bahwa beban kanker dipengaruhi tidak hanya oleh faktor medis, tetapi juga oleh ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat. Strategi promotif dan preventif. Meningkatkan upaya promotif melalui upaya penyebarluasan informasi tentang kanker untuk mendukung pengurangan resiko dan layanan preventif melalui vaksinasi. Pendeteksi dini. Meningkatkan upaya screening dan penemuan dini kanker agar diobati pada tahap awal, sehingga pengobatan menjadi lebih efektif dan mengurangi morbiditas dan kematian. Rehabilitatif, pemulihan fisik dan psikologis pasien pasca pengobatan kanker, layanan rehabilitasi medik, dukungan gizi, dan konseling, pendampingan agar penyintas kanker dapat kembali beraktivitas dan meningkatkan kualitas hidup. Strategi penguatan registrasi kanker dan penelitian kanker. Pemanfaatan data berbasis bukti untuk peningkatan manajemen terapi dan kebijakan program. Strategi kemitraan dengan pemangku kepentingan, mengoptimalkan kolaborasi para pihak sesuai fungsi kerja, disiplin, ilmu, serta pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Strategi tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian kanker. Mengelola program agar mampu mengarahkan prioritas penanganan untuk mendukung pemenuhan dampak yang diharapkan dalam pencegahan dan pengendalian kanker. Program Rencana Kanker. Data Globokan 2022 menunjukkan bahwa kanker di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan utama dengan pola yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Pada perempuan, kanker payudara memiliki insiden tertinggi, yaitu 41,8 per 100.000 penduduk. Diikuti kanker leher rahim. Sedangkan pada laki-laki, kanker paru menempati urutan tertinggi, yaitu 21,3 per 100.000 penduduk. Angka kematian akibat kanker masih relatif tinggi, terutama pada kanker paru dan kanker hati yang memiliki rasio kematian mendekati angka kejadiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kasus kanker masih terdeteksi pada stadium lanjut dan penanganannya belum optimal. Tren estimasi kasus kanker periode 2008 sampai 2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Jumlah kasus pada laki-laki meningkat dari 119.000 menjadi 161.000 kasus. Sedangkan pada perempuan meningkat lebih tajam dari 142.000 menjadi 201.000 kasus. Sehingga diperlukan penguatan upaya pencegahan dan deteksi dini kanker. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat kanker menjadi penyebab utama kematian di dunia. Prevalensi di Indonesia menunjukkan kasus yang sangat tinggi, perlunya perencanaan yang tepat untuk menurunkan angka penderitaan dan kematian penyebab kanker. Meningkatkan edukasi masyarakat mengenai faktor risiko kanker dan pentingnya perilaku hidup sehat, disertai penguatan deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin agar kanker dapat ditemukan lebih awal. Selain itu, perlu peningkatan pemerataan akses layanan kesehatan untuk mendukung pencegahan dan pengobatan kanker secara berkelanjutan.